Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, pada video kali ini kita akan coba belajar mengenai payment gateway. Payment gateway itu apa sih gitu ya? Payment gateway merupakan sebuah gerbang perantara gitu ya, transaksi jual beli online yang dapat dilakukan sebuah otorisasi proses pembayaran seperti kita lihat di e-commerce gitu ya. Kita bisa menggunakan kartu kredit, transfer antar bank, pembayaran dan GoPay, OVO dan sebagainya, ataupun e-wallet sebagainya gitu ya. Jadi kita akan coba terapkan, kita coba belajar gitu ya, bagaimana sih cara membuat payment gateway ya, tapi menggunakan salah satu payment gateway yang sudah ada, seperti salah satu peran yang paling banyak digunakan para developer. Sebenarnya payment gateway itu banyak sih, ada Doku, ada Cashpay, Quid dan sebagainya, banyak sekali itu yang di Indonesia. Jadi teman-teman, kita akan coba terapkan bagaimana caranya menerapkan Mitrans ini pada framework Coordinator 4. Jadi nanti kita akan bagi part-part atau bagian-bagian yang mana sampai nanti contoh kasus sederhana, nah pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui payment gateway trans ini ya, payment gateway Mitrans ini. Jadi untuk tahap pertama ini kita coba ya instalasinya gitu ya, bagaimana cara konfigurasinya di Coordinator 4. Baik, dan kita langsung saja. Terlebih dahulu silahkan kunjungi situsnya mitrans.com, kemudian teman-teman silahkan daftar ya, klik aja daftar sekarang ya, ikuti seperti daftar biasa, isi email, nanti ada setelah itu kita lakukan verifikasi email, akan dikirimkan melalui email kita. Setelah itu ya, di sini saya punya screenshotnya gitu. Nah, seperti ini contohnya. Bahkan kita sudah daftar gitu ya, pilih aja yang perorangan. Jadi hanya sekedar belajar, masih belajar, kita pilih aja perorangan. Kemudian halaman dashboardnya seperti ini. Nanti muncul notifikasi untuk menyelesaikan registrasi kita gitu ya. Dan setelah itu lakukan verifikasi ke email kita ya, langsung ya teman-teman login, akan muncul halaman dashboardnya seperti ini. Nanti ada dua government-nya, intinya ada seperti seperti kayak Coordinator 4, ada tahap production, ada tahap development ya. Karena kita untuk belajar ya, mencoba-coba gitu, kita akan pilih yang sandbox-nya ya. Nanti bedanya adalah di bagian access key namanya. Jadi kita bisa cek di sini access key. Nanti kita akan ngambil ini client key-nya dan server key-nya. Jadi kalau misalkan kita production, kita cukup ganti aja ya, pilih production, kemudian bedanya ini ya, client key dan server key-nya. Setelah itu, karena kita sudah daftar di situsnya, kemudian teman-teman silahkan kunjungi aja Google, ketik aja di pencarian Mitrans PHP. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita ambil yang ini sebagai GitHub-nya. Oke, dan kita lakukan instalasi gunakan Composer pada project kita atau Coordinator 4 kita gitu ya. Jadi silakan lakukan instalasi sampai selesai. Jadi kita cukup copy ya, dan kita pastikan di sini dan enter. Karena saya udah install, jadi saya nggak perlu enter ya. Oke, ya sudah. Jadi kita langsung saja pada project kita ya, project barang masuk dan barang keluar yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan tambahin
sebuah controller baru. Saya buat controller baru langsung payment. And input PHP-nya ya. Ini seperti biasa. Dan PHP, kemudian case, dan app controllers, file and extend base controller. Oke, kemudian find public function index. Dalam index kita akan lakukan konfigurasi transfer. Caranya kita bisa lihat di bagian GitHub tadi. Kita scroll ke bawah, ini dia. Kita cukup copy saja ini. Kita pastikan di sini. Oke. Oh ya teman-teman, kalau misalkan merah, jangan takut. Kita cukup tutup saja Visual Studio Code-nya, kemudian buka lagi. Karena kita baru install Trans PHP-nya, kita kelas-kelas belum baca gitu ya, bukan restart Visual Studio Code-nya. Baik, ini ada 4 konfigurasi. Pertama, server key. Kita akan akses server dari yang tadi. Dia jangan lupa bukan production tapi sandbox. Kita copy yang ini, server key-nya. Kemudian di sini ada namanya production. Jadi kalau misalkan aplikasi kita udah jadi, udah selesai gitu ya, udah kita kopikan yang server key production-nya, maka di bagian sini kita ganti dengan true ya. Dan sanitation-nya default-nya true dan set DS-nya true. Baik, setelah itu perintahnya adalah kita bisa tambahin sebuah variable param. Sebenarnya caranya nilainya array ya, caranya udah ada di sini ya. Kita buka, kita scroll ke bawah, kita akan ambil yang ini, kita copy saja. Ini artinya kita akan melakukan sebuah beberapa transaksi di tab ya, berdasarkan key-nya order ID. Jadi nanti kita bisa koneksikan menggunakan database kita sendiri gitu. Kalau gross amount ini total pembayaran, bisa seperti itu. Jadi transaksi detailnya seperti ini. Nanti kalau misalkan tambahin customer, bisa juga customer detail. Nanti di bagian selanjutnya ya teman-teman, sabar dulu. Oke, setelah itu tambahin variable data ya. Kemudian kita copy yang ini. Oke, kita copy, kemudian tambahin token seperti ini ya teman-teman, pakai titik koma tapi ini seperti ini. Kemudian lakukan return view pay variable data. Artinya kita akan membuat sebuah folder payment, nama filenya pay. Ini saya ulangi lagi, kita akan membuat sebuah folder payment pada views, kemudian di dalamnya file pay. Kemudian ini klik kanan new file pada folder views, hati-hati jangan salah, langsung saja payment sharing pay.php. Untuk view-nya teman-teman, oh ya, ini kontrolnya jangan lupa disimpan. Untuk view-nya kita akan copy aja yang di sini, ini dia inisialisasi snap.js-nya. Kemudian kita copy aja ini, pastikan di sini. Oke, setelah itu di bagian data client key-nya ini kita ganti dengan di bagian akun kita client key-nya ini. Kita copy, pastikan di sini. Sudah saja. Kemudian kita akses ya, jangan lupa ya teman-teman, bukan out dulu in gitu ya. Nah, kita saja langsung controllernya payment. Oke,
Oh, ini belum kita tambahkan. Kita masuk ke filters, Ctrl P saja, Ctrl P gitu ya, filters. Oke, tambahin di filter admin karena kita ada autorisasi ya, procession. Ditambah Ctrl payment slash bintang. Oke, kita back lagi, tambahin lagi gitu ya, payment. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita klik pay, muncul seperti ini ya. Saya zoom ya. Ini kita lihat tes, nah kita dalam bentuk sandbox ya. Kita bisa lakukan nih untuk tulisan Jaya Indonesia ini, teman-teman bisa setting ya di bagian di sini general setting. Kita bisa buat apa namanya ya. Ini kita contohkan misalkan konsumen sudah melakukan check out gitu ya, dilakukan pembayaran BNI, total jumlahnya gross amount yang di sini 2000. Ini kalau misalkan kita ganti 500.000 misalkan, kan saya refresh di klik pay, itu 500.000 gitu ya. Kita scroll ke bawah, jadi kita bisa masukin email, jadi ada notifikasi ke email konsumen, ya otomatis terkirim gitu ya. Dan bisa coba lihat nomor rekening, dia akan membuat sebuah nomor rekening PE virtual account, dan mohon selesaikan pembayaran. Kita klik, dan dia akan memparsing sebuah file sebuah data JSON gitu yang berisikan status code ya. Ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk database kita. Kita bisa nyimpan total total pembayarannya yang mana statusnya masih pending gitu ya. Kemudian number virtual account-nya ini, yang mana bank transfernya BNI dan sebagainya. Jadi bisa kita jadi acuan untuk masuk ke database kita. Nah, teman-teman paham sampai di sini ya. Jadi nanti di bagian akun Mitrans kita bisa kita lihat di transaction. Ini dia. Ya, ini dia teman-teman, 500.000. Ini statusnya masih pending karena belum melakukan pembayaran. Jadi kalau misalkan sudah lakukan pembayaran, statusnya akan berubah jadi settlement. Nah, nanti kita coba integrasikan dengan database kita. Kalau misalkan dilakukan pembayaran, database kita, kalau misalkan sudah berhasil, database kita juga ikut berubah statusnya sukses gitu ya. Nah, teman-teman paham ya. Nah, kita coba lagi simulator, kita bisa lakukan simulasi ya, pembayaran menggunakan virtual account. Nah, jadi misalkan teman-teman bisa juga ya kunjungi di sini di store Trans BSI. Kita scroll ke bawah, ini dia, kita copy, kita klik gitu ya. Nah, ini virtual account-nya, kita cek nih, klik aja order ID-nya, kemudian kita scroll ke bawah, ini virtual account-nya. Oke, kemudian kita pastikan inquire. Nah, ini 500.000 ya, kelihatan di sini ya teman-teman. Oke, kita lakukan pembayaran, pay, sukses. Kemudian kalau kita refresh di sini, transaksinya bisa settlement ya. Settlement artinya statusnya berhasil. Nah, teman-teman nanti bisa kita lakukan integrasi dengan database kita sendiri gitu ya, di coordinator 4. Dan sebenarnya teman-teman bisa belajar otodidak. Ya, saya juga belajar otodidak ya. Kita scroll ke bawah di sini di Mitrans PHP-nya, dan ditunjukin dokumentasinya gitu ya. Type direct. Satu lagi nih, kita bisa lakukan cek status gitu ya. Dan di sini untuk tambahin customernya, nama pelanggan kita gitu dan sebagainya
Baik, kita akan coba nanti insya Allah perlahan-lahan kita coba praktekkan secara sederhana seperti layaknya e-commerce gitu, transaksi e-commerce. Nah teman-teman, semoga berhasil ya. Jangan lupa komentar kalau misalkan ada yang ditanyakan, insya Allah saya akan jawab. Kemudian kalau misalkan ada masukan dari teman-teman, silahkan ditanyakan di komen video ini. Baik, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Tunggu part keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.